Yang paling menarik buat saya di sini baru 3,5 bulan gabung. Saya dari Jakarta, awal dari Aston Cengkareng, terus ke Vep Hotel Gatot Subroto, dan disinilah saya singgah 3,5 bulan ini di Vep Hotel Pamanukan. Challenge-nya banyak, berpikirnya harus banyak, dan kreativitasnya harus lebih banyak. Karena Vep Hotel Pamanukan memang istilah katanya kita memang di kampung. Kita letaknya di Kecamatan Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Tapi untuk segi kualitas makanan, pelayanan, kita tidak mau kalah dibanding dengan hotel-hotel yang lebih besar dan hotel-hotel yang ada di kota. Untuk F&B kita harus lebih baik, harus lebih better, harus lebih memuaskan dari segi pelayanan, dan harus lebih kreatif, kita harus lebih tinggi. Ekspektasi kita itu bisa dibilang tinggi juga enggak, tapi harus lebih baik, harus lebih bagus. Karena pasaran di sini itu bisa dibilang kita agak harus lebih banyak eksplornya, harus lebih banyak kreativitasnya, agar penjualan kita, revenue kita bisa tercapai. Itu yang paling penting. Untuk Lem Resto ini kita lebih identiknya dengan makanan Nusantara. Masakan-masakan Nusantara, masakan-masakan terbaik dari beberapa daerah. Kita dari Sumatera juga ada, dari Jawa juga ada, dari Bali juga ada. Tapi lebih cenderungnya kita ke Jawa. Nah, kita yang Western juga ada, hanya beberapa aja karena kita banyak tamu ekspatriat. Kita ada dari yang Japanese food juga ada. Dan paling top di kita adalah sate taichan, lontong kari daging, fusilli bolognese, dan promo kita di bulan November dan Desember itu ada nasi campur. Nasi campur ini kita sajikan nasi campur Rancasari, di mana nasi campur ini tuh ciri khas Pamanukan. Kalau bisa dilihat nasi uduk seperti nasi uduk Jakarta, tapi di sini yang paling dominannya itu adalah si sambal goreng kentang sama ada telur dadarnya. Itu yang dibuat satu ciri khas. Dan kita itu ada kuah labu yang bikin berbeda daripada yang lainnya. Nah, terus untuk menu yang paling top ini adalah sate taichan dan lontong kari daging. Itu ada di ala carte di Vep Hotel Pamanukan ini, dan itu paling top penjualannya. Kenapa? Karena kita banyak tamu pengunjung dari luar kota, terutama dari Jakarta. Sate taichan identiknya dengan di wilayah Jakarta yang paling ramai, yang lagi viral juga, sempat viral kan, booming di beberapa tahun yang lalu. Dan untuk lontong karinya kita ngiblatnya ke Gultik, yang paling top di daerah Kebayoran. Nah, kita sajikan di sini dan akhirnya penjualannya sangat tinggi, dan itu yang bikin satu challenge-nya buat kami, di mana orang pengunjung dari luar kota bisa ketemu dengan sate taichan di daerah Pamanukan, bisa ketemu dengan lontong kari yang identiknya dengan Gultik di daerah Kebayoran, Jakarta. Seperti itu. Jadi kita tonjolkan beberapa makanan yang dari luar, tapi kita sajikan di Vep Hotel Pamanukan. Seperti Ibu tadi bisa merasakan ada udon. Kita di breakfast juga ada yang namanya lontong telur dadar, kuah gulai, itu paling top di breakfast kami. Dan sampai kita juga kalau buffet, di buffet itu kita ada yang namanya ikan bakar. Ikan bakar ini kita ikan laut. Kenapa kita ikan laut? Karena di sini wilayah perairan, wilayah kelautan. Jadi ikan ini kita ikan laut semua. Kita ada ikan kakap merah, ikan tenggiri, kita ada ikan tongkol dengan ukuran yang sangat besar. Ukurannya di atas 5 kilo ke atas. Nah, ini jadi satu ikon di Vep Hotel Pamanukan. Kalau kita menyajikan ikan bakar ini,
ini paling cepat disantap, paling cepat disukai oleh para pengunjung di Vephotel Pamanukan. Ini ikan kakap merah sambal matah, kita marinate selama bisa 2-3 jam karena biar meresap dari bumbu kuningnya. Nah, baru kita panggang selama 45 menit, setelah itu kita bakar. Kita bakar nggak terlalu lama, karena ikan itu kalau terlalu lama akan kering, jadi juicy-nya hilang. Jadi ini dibakar hanya beberapa, setengah jam, hanya untuk bagian luar aja. Karena kalau kita langsung bakar, ikan ini terlalu besar, itu akan tidak meresap untuk bumbunya. Makanya kita panggang dulu, setelah panggang, baru kita finishing bakar. Kita ada ikan tenggiri juga, ada ikan tenggiri. Kita bakar ikan tenggiri saus dabu-dabu. Kita agak ngiblatnya ke timur kalau ikan-ikan bakar. Kita agak ngiblatnya ke wilayah timur karena di wilayah timur itu kan dengan ikan gitu, ikan bakaran istilah katanya itu sangat paling populer dan orang itu lebih senangnya yang seger gitu. Karena kalau kita dengan saus-saus yang hanya ikan bakar terus kecap itu udah orang kurang fresh ya, kurang seger gitu. Jadi kita sajikan dengan sambal matah dan kita dabu-dabu karena di situ ada tomatnya gitu dengan perasan jeruk peras, itu yang menggugah selera makan. Jadi semuanya bisa membangkitkan cita rasa makanan. Dan satu keunikan di Vephotel Pamanukan yang berbeda dengan hotel-hotel lain itu adalah challenge sebagai seorang chef. Karena kalau di hotel lain itu, di hotel dan di wilayah lain itu cenderungnya kita itu pasti plain bumbu, seasoning yang strong. Kalau di wilayah Pamanukan itu yang paling harus diutamakan adalah strong bumbu, soft di seasoning. Nah itu, jadi satu challenging buat saya, tantangan baru buat saya. Dari pertama saya datang ke sini, itu yang membuat saya harus banyak berpikir, banyak berkreasi, dan harus banyak bereksplor, serta saya harus menyesuaikan. Itu yang paling penting. Untuk harga saya minimal dari 100.000. Nah, itu kita menu menyesuaikan. Kadang kita ada satu menu itu ada harga paketnya, dan untuk menunya kita pilihan. Jadi dipilih sesuai dengan customer. Jadi memberikan satu kebebasan, memberikan satu keleluasaan untuk menyesuaikan cita rasa. Tapi ada juga yang menyerahkan ke chef. Nah, semuanya rata-rata as per chef. Tapi kalau udah as per chef, kita akan lebih maksimal lagi. Meskipun pilihan pun kita akan lebih maksimal. Tapi kalau udah as per chef itu beban tanggung jawabnya lebih besar. Jadi kita akan lebih maksimal dan kita akan lebih berkreasi lagi, lebih banyak lagi. Untuk pack kita 25 pack, minimal sih 25 pack sampai 25 pack ke atas. Tapi dengan ya mungkin 10 pack pun kita menyesuaikan dari menu dan menyesuaikan dari cara penyajian. Kita ada yang namanya set menu, ada yang namanya buffet. Tapi kalau untuk buffet kita minimal di 25 pack ke atas. Wedding kita terakhir sampai 300 pack. Kita muat di 300 pack. Kita punya ballroom. Kita kapasitas ruang meeting kita ada 6. Ada Haruman, Galunggung, Sundaningsih, Argapura 1, Argapura 2, Argapura 3. Untuk Argapura 1, Argapura 2, Argapura 3 itu kita bisa dijadiin satu. Itu adalah ballroom. Ballroom kami kapasitas 300 sampai 400 pack. Dan untuk Haruman, Galunggung itu di 25 sampai 30 pack. Untuk kapasitas teater. Tapi untuk classroom kita agak lebih bawah lah. Untuk resto kita sitting di 70 sampai 80 sama smoking area. Tapi untuk chef kalau 100
ke atas gimana? Kita tetap 100 ke atas kita terima. Jadi kita buka di depan bagian lobby, kita buka resto, kita buka open table. Nah, di sana kita bisa sampai 150 sampai 170. Seperti kemarin kita sampai 200 seating kita bisa. 200 seating, jadi dari area smoking area, resto, dan depan lobby. Oke, kalau untuk breakfast kita sebenarnya dari Archipelago, terutama dari chef corporate, chef Windu, kita diarahkan kita ada rules-nya, ada golden rules-nya, ada PNP-nya, ada standarisasinya yang kami terapkan. Itu kita lengkap semua dari main course, terus dari stall, dari tradisional. Tapi untuk sekelas Hotel Pamanukan terlengkap. Saya bilang bukan paling lengkap, tapi terlengkap. Iya, terlengkap. Karena dari semua, dari main course sampai ke roti, sampai ke dessert, sampai ke sup, sampai ke omelet, semua kita paling lengkap. Dan kita ada stall, dan tiap hari stall kita itu berbeda-beda. Kita ada yang namanya traditional food, kita ada yang namanya live cooking. Senin sampai Minggu kita berbeda-beda untuk live cookingnya, untuk stallnya. Dan untuk di weekend, Sabtu Minggu, kita ada yang namanya Kids Corner. Nah, itu untuk anak-anak kita yang suka dengan makanan-makanan ringan, yang light meal gitu, kita sajikan di situ. Kalau udon ini termasuk dengan jenis noodle ya, mie ya. Jadi ini termasuknya kita di di bagian breakfast di stall. Jadi ini paling rame ya. Makanya tadi kita lebih lebih menonjolkan di udon ini karena ini paling rame, dan ada satu lagi telur dadar kuah gulai. Itu yang paling top di breakfast. Kita untuk di hari Senin itu kita ada traditional food, kita ada nasi kuning, nasi uduk pilihannya itu. Terus untuk di hari Selasa dan Kamis itu nasi lontong telur kuah gulai tadi, telur dadar kuah gulai. Terus untuk di hari Rabu kita noodle, bisa udon, ramen, mie ayam itu. Terus untuk di hari Jumat kita roti seri, kita ada beef roti seri, chicken wing, ada leg roti seri. Jadi, nah untuk di Sabtu Minggu kita menonjolkan adalah nasi campur rancasari ini. Kenapa nasi campur rancasari yang kita tonjolkan? Karena ciri khas. Banyak orang-orang dari luar kota sini, banyak pengunjung, itu yang ditanyakan adalah nasi uduknya. Nasi campur rancasari ini yang ditanyakan. Jadi kita tonjolkan itu, dan ini jadi signature kami. Signature di Hotel Pamanukan itu adalah di breakfast ada nasi campur rancasari, ada telur dadar kuah gulai, dan untuk di main course, untuk di ala carte kita ada lontong kari daging, ada sate taichan, dan ada fusilli bolognese, saus bolognese. Dan untuk di buffet event itu yang paling banyak dipertanyakan, dan beberapa event itu yang paling kita tonjolkan, kita sajikan, yang jadi ikonnya itu adalah ikan bakar ini. Untuk promo ke depan itu kami dari semuanya kan dari corporate ya, dari beberapa untuk Desember ini karena yang terakhir. Untuk yang 2023 belum ada. Tapi untuk yang sebelumnya kita ada yang namanya Mexican food, kita ada yang namanya street food, Japanese, terus kita ada Korean food. Itu promo-promo per 2 bulan dari corporate. Dan untuk Hotel Pamanukan selama 3,5 bulan saya berarti 2 kali promo, dan itu berjalan. Itu saya kebagian di Mexican food, kita ngeluarin burritos, dan untuk di
Bulan November ini kita nasi campur rancasari. Itu yang paling. Kalau yang bulan ini kan bulan Oktober ya? Nasi campur sari bulan November, Desember. Kalau burritos, kalau untuk burritos ini Agustus September. Dan penjualannya juga cukup tinggi. Dan yang paling untuk dari ala carte yang paling tinggi itu ya ini, 3 ini yang paling. Untuk breakfast ini bisa dibilang paling cepat habis. Kita paling banyak refill. Ya. Dan untuk di breakfast paling top juga di kami itu di Pep Hotel Pamanukan adalah salad. Kita menyajikannya kani salad itu Japanese salad. Jadi mungkin di beberapa hotel saya baru di sini yang paling laris. Banyak pengunjung yang suka dengan salad kami.